Selamat berjumpa dalam Metro Realitas. Pemirsa, praktek illegal logging atau penebangan liar terus menggerus hutan di negeri ini. Aksi para penebang liar terbilang kelewat batas. Mereka tidak hanya merambah lahan HPH, tapi juga sejumlah hutan lindung dan taman nasional. Dari penelusuran tim Metro Realitas, sekitar 6.000 hingga 100.000 meter kubik kayu ilegal dari Kalimantan Barat masuk ke Kuching, Malaysia setiap bulannya. Dari jumlah itu, 60%-nya berasal dari hutan-hutan di Kabupaten Ketapang. Dari Ketapang, kayu-kayu ilegal ini mengalir ke Malaysia sebelum kemudian disebarkan ke negara-negara lainnya. Pemirsa, bagaimana sebenarnya jaringan illegal logging yang melibatkan cupang dari Malaysia itu beroperasi? Dan benarkah para pemegang lahan HPH juga aparat keamanan terlibat di dalamnya? Ikutilah penelusuran tim Metro Realitas menapaki jajak illegal logging dari Ketapang hingga ke Kuching, Malaysia. Deru suara gergaji mesin terdengar dari puncak hutan lindung Bukit Itap saat Metro Realitas melintasi wilayah Tawan Utara, Kabupaten Ketapang pertengahan bulan Maret. Ketika sumber suara didekati, seorang pekerja sedang memotong kayu hasil tebangannya di daerah yang sebenarnya terlarang untuk aktivitas penebangan. Kalau kerja gini hitungannya berapa? Satu batangnya Pak diambilnya ini terus terang sama dia Pak. Ya. 20.000 Pak per batang. 20.000 per batangnya. Yang punya lokasi kan Pak Juling kan. Di sini jadi dia bayar cok sama Pak Juling. Bayar cok kita tidak tahu dia berapa pun tidak tahu gitu. Ketika itu, menjelang tengah hari, Baharudin mengaku sudah menebang lebih dari 3 pohon. Baharudin dibantu oleh 5 orang rekannya, termasuk 2 orang anak di bawah umur yang bertugas membawa kayu hasil olahan untuk dikumpulkan di pinggir jalan. Di tempat lainnya, di hutan lindung Gunung Lawang, Tawan Utara, Metro Realitas memergoki sekitar 50 orang pembalak liar. Tawan Utara masuk wilayah kecamatan Nang Tayap, terletak di sebelah utara kota Ketapang. Di wilayah ini beroperasi grup Alas Kusuma, perusahaan pemegang HPH terbesar di Kalimantan Barat. Sebelum merambah hutan lindung, para pembalak liar lebih dulu beroperasi di kawasan HPH milik grup Alas Kusuma. Tak heran, di sepanjang ruas jalan operasional milik grup Alas Kusuma di Tawan Utara, kayu-kayu tebangan liar mudah dijumpai. Pekerja ilegal logging bahkan tak segan-segan mendirikan sawmill atau tempat pengolahan kayu di bekas kamp milik grup Alas Kusuma. Fakta-fakta itu memunculkan tudingan adanya pembiaran oleh pihak pemegang HPH terhadap praktek ilegal logging. Apalagi pada tanggal 11 Juni 2005 terjadi kesepakatan antara kelompok pekerja kayu dengan Alas Kusuma Group untuk mengoperasikan truk yang biasa mengangkut kayu tebangan liar. Kalau ada pencurian di area HPH, di area izin, itu wajib harus dilaporkan. Dalam situasi sekarang, perusahaan pada titik yang banyak yang tidak mampu untuk menghalangi itu. Gitu. Kayu-kayu hasil tebangan liar itu kemudian dibawa lewat Sungai Tawan yang membelah Kabupaten Ketapang. Saat Metro Realitas menyusuri sungai ini, perahu-perahu pengangkut kayu tanpa dokumen lalu lalang dengan bebas. Mau kemana nih? Hah? Mau kemana? Oh, ke Santapa. Hah?
bukan di kapal. Bukan di kapal. Ada resmi surat. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Pokoknya kita orang antar, bayar korannya udah. Antar udah. Makin ke arah hulu Sungai Pawan, makin banyak kayu bodong yang melintas. Selain keberadaan dokumennya, untuk menandai kayu yang melewati sungai ini legal atau tidak, bisa dilihat dari ciri kayunya. Kayu legal biasanya berbentuk log atau gelondongan yang diberi tanda palu tok dan nomor LHP disertai ukuran kayu. Akibat banyaknya kayu tanpa dokumen yang melintasinya, Sungai Pawan dikenal sebagai jalur keluarnya kayu ilegal dari Ketapang di samping jalur Teluk Melano dan Simpang Sinduk. 3 tahun saya ada. 3 tahun bawa begini. Nggak pernah ada yang nangkap. Nggak pernah. Nggak pernah ketemu patroli itu. Nggak pernah. Wilayah-wilayah menjadi sasaran operasi rutin kita kepolisian itu seperti Ketapang. Ya. Kategorinya masih ya. Masih perlu kita adakan pengawasan ketat di sana. Karena di sini banyak dilewati dengan jalur air, sehingga pos-pos perairan di Polda Kalbar ini kita bangun beberapa pos. Sekarang sudah ada 18 pos. Itu yang ada di lintas-lintas kemungkinan kayu itu bisa lolos. Jadi sudah ada di sana. Sudah ada pos-pos perairan. Hanya mungkin kendalanya kita masih sarana apungnya masih sangat minim sekali. Melalui Sungai Pawan, Teluk Melano, dan Simpang Sinduk, kayu-kayu ilegal dari Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat ini dibawa masuk ke Kuching, Malaysia. Pemirsa, bagaimanakah kayu-kayu ilegal ini bisa bebas masuk ke wilayah Malaysia? Metro Realitas segera kembali.